Kan dilihat sendiri aturannya sudah dibuat belum tentang larangan study tour. Cara Kang Deddy Mulyadi ini, mohon maaf ya Kang Hendar Sam, emosional ya dalam eksekusi. Di TV One lagi sangat ramai ya membahas tentang Kang Deddy Mulyadi, antara gebrakan atau pencitraan. Ada satu orang yang sangat ngotot terus menyerang Gubernur Jawa Barat. Coba kita pengen lihat sebagai warga Jawa Barat, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, apakah itu gebrakan atau pencitraan? Dan saya mikir ini Mang Tony, aneh. Seolah-olah gubernur tidak punya kewenangan untuk mengevaluasi atau membuat peraturan atau membuat kebijakan. Padahal kan ada kewenangan itu. Ya, tentang larangan study tour, pembongkaran hibits, fantasi dan lain sebagainya. Kita coba cek sama-sama nih keributannya saudara. Saya ambil cuplikannya ya. Kalau gebrakan itu tidak diikuti dengan pembuatan suatu aturan, diterbitkan suatu aturan, ya, itu yang namanya pencitraan. Ya silakan dilihat sendiri aturannya sudah dibuat belum tentang larangan study tour. Saya pernah mendapatkan keluh kesah dari mantan kepala dinas ya di Indramayu. Dinas apa ini Kang? Dinas pendidikan. Ya. Saya nggak sebut namanya, saya ngobrol, ia masih komunikasi dengan komunitas atau asosiasi perkumpulan kepala dinas, mengeluhkan soal larangan study tour itu, ya. Karena nggak ada aturannya gitu. Ya makanya biar Bang Hendar Sam suruh jawab. Dijawab dulu lah. Aturannya sudah dibuat belum larangan itu kan larangan. Silakan Bang, monggo. Iya, karena banyak yang diundang termasuk asosiasi tempat hiburan ya. Itu kan sempat protes tuh. Dan sebagai seorang pemimpin, pengusaha asosiasi tempat hiburan juga itu warganya. Jangan sampai dijadikan seperti ini musuh ya, karena kan kita lihat cara Kang Deddy Mulyadi ini, mohon maaf ya Bang Hendar Sam, emosional ya dalam eksekusi kebijakan itu kan emosional itu. Jadi saya menyimpulkan begini, jangan sampai ya orang-orang yang dinilai melanggar aturan itu dianggap sebagai musuh ya, sehingga perlakuannya itu ya mohon maaf agak kurang santun lah ya, agak ya dijawab dulu boleh ya Kang ya. Oke, monggo silakan. Ya, saya tanya dulu terkait contoh ya, contoh kasus yang bukan apa namanya itu masalah pembongkaran yang di Puncak. Hibis. Ya, di Hibis. Sekarang pertanyaan saya ke apa namanya itu Mas Tony. Apakah itu merupakan pelanggaran hukum itu dulu? Pembongkaran? Ya, pembongkarannya itu. Apakah itu udah ada dasar hukumnya? Apakah ada pelanggarannya? Mas Tony tahu atau langsung poinnya Kang. Kan saya bilang ya, saya tidak tahu apakah sebentar. Saya tidak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi ini dalam melakukan tindak pembongkaran itu melalui mekanisme atau belum? Karena mekanismenya ini kan harus diberikan peringatan terlebih dahulu agar yang bersangkutan membongkar sendiri. Makanya sejauh ini belum ada berita mengenai protes ya dari pengusaha Hibis itu ya, tentang pembongkaran yang tidak sesuai prosedur. Saya ini hanya membaca dari berita saja. Sejauh ini memang belum ada berita, sehingga saya tidak tahu ya. Nah, Bapak sajalah langsung edukasi kepada masyarakat, tunjukkan kalau memang ya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah sesuai prosedur. Itu aja. Biar masyarakat tahu. Saya pun akan hormat. Saya akan hormat kepada gubernur apabila Kang Hendar Sam memberikan pemahaman penjelasan mengenai Kang Deddy Mulyadi langsung dijawab Kang Hendar sudah sesuai itu Pak. Kang Mas Tony nggak tahu, jadi saya kasih tahu. Ya, jadi satu gini, di Puncak itu sudah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu AMDAL. Jadi di situ ada tumpang tindih tentang masalah AMDAL, bahwa sebagian tanah itu adalah tanah PTPN, ya kan? Nah, AMDAL harus dari PTPN. Itu yang tidak didapatkan. Dan oleh karena itu, proses administrasi sudah dijalankan. Makanya saya kasih tahu, yang Kang Tony sampaikan, Kang Tony kan taunya kan cuma dari media pas pada saat eksekusi aja kan. Proses itu sudah dilakukan semuanya.
Gitu loh. Jadi sudah sesuai aturan? Sudah sesuai aturan dong. Walaupun Maka- sejujurnya malam hari ini lembaran soalnya beda. Yang satu soal study Ya. tour, satu soal pembongkaran. Nah, Tapi itu boleh kita satu, ke Kang itu Nurjati satu. dulu. Bang Hendar, Ya, Bang itu Hendar satu. ditahan dulu. Oke. Bang Hendar. Saya Tahan dulu jawab. Bang Hendar. Yang kedua, kalau memang dari pihak pemilik wisata itu, ya kan, mempunyai argumentasi yang kuat bahwa itu tidak bisa dilakukan, dia bisa melakukan upaya hukum. Ya, sampai sekarang nggak ada tuh upaya hukumnya, karena tahu dia feeling guilty karena dia tahu dia salah, kan seperti itu. Kita itu makanya melihat itu jangan di hilirnya saja, ya, di hulunya. Jadi makanya tahu dulu apakah proses administrasi sudah dijalankan, Oke. gitu loh. AMDAL-nya bermasalah, gitu loh. Yang study tour ingin ditanggapi? Dan di study tour seperti ini ya. Oke, sudah ada aturannya langsung Bang Hendar? Saya bacakan aja ini. Boleh Bang. Ya kan? Mau esai, multiple choice PP juga nomor boleh. 33 tahun 2018 gitu. Itu gubernur tugasnya salah satunya adalah monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi ini terlepas ya, kalau adik-adik mahasiswa saya rasa dan saya sebagai seorang orang tua juga ya, walaupun saya tinggal di Jakarta, ini masalah study tour, masalah wisuda tiap kita ini ya, saya ini orang ini tiap tahun wisuda terus lah, anak saya 3. Pusing kepala kita kan gitu kan. Nah, ini harus cepat dilakukan. Jadi beliau menangkap hal tersebut gitu loh. Fenomena yang terjadi tersebut. Bagaimana masyarakat Jakarta saja mengeluh ya dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat dibebani hal tersebut babak belur dulu. Jadi memang itikat baik ya kan harus disertai dengan landasan hukum yang baik. Landasan hukum yang tepat. Maka saya clearkan di sini ya kan. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke. Kalau tidak, Ya Pak, bisa dibacakan aturan mengenai larangan study tour-nya Pak? saya bacakan gini nih, yang harus Kang Tony ketahui ya kan, gubernur mempunyai kewenangan untuk monitoring, evaluasi. Jadi bukan masalah ini dilanggar tidak. Kalau aturan tersebut, kebijakan tersebut dilakukan tidak sesuai ya kan dengan GCG ya kan, maka gubernur berhak untuk mengevaluasi dan mengeksekusinya. Itu. Ya, tadi Bapak kan sudah melihat tuh di handphone. Maksudnya coba dibacakan peraturannya. Saya ingin dengar. Bukan seperti itu. Tidak semua tidak hal yang dilarang ya kan itu harus tidak semua yang tercakup dalam harus dilarang. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak ada di aturan. Tapi gubernur mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi. Itu masalahnya. Jadi jangan berarti disalahkan. tidak berdasarkan aturan dong ya yang disampaikan. Aturannya Deddy adalah Mulyadi. evaluasi PP tentang masalah kewenangan dari gubernur. Gubernur punya kewenangan loh. Ya. Gimana? Bang Tony. Orang gubernur punya kewenangan, ditanya ada nggak dilarang, gitu loh. Ya maksudnya Nah, coba tadi saya pakai- dibacakan aturannya mengenai larangan study tour yang sudah dieksekusi Itu bukan di media sosial oleh Kang Deddy Mulyadi opini itu. namanya. Itu Anda menggiring opini. Bukan menggiring opini. Nggak Kami ini bisa. penasaran. Nah, ini judulnya kan temanya angle-nya keberatan beda. atau pencitraan. Sekarang pertanyaan saya saya. katakan Sekarang pertanyaan saya. Dikatakan Sekarang pertanyaan saya, ya kan? Gubernur berhak tidak untuk mengevaluasi jika ada pelanggaran, ya kan? Jika ada kebijakan yang tidak sesuai berdasarkan PP nomor 33 tahun 2018. Itu jawab dulu. ya berhak hanya saja. Berhak, udah cukup. Hanya saja. Berhak cukup. Peristiwa apa Udah, nggak yang bisa. Dia berhak. Oke, kalau sudah Apa cukup. yang evaluasi Ya. ya. Kang Tony. Inilah, ini gebrakan atau pencitraan. Saya Nah. katakan pencitraan itu kalau dilakukan di media sosial Oke. ya,
Harus ada Tetapi aturannya. tidak ada aturannya. Saya ingin dengar larangan study tour itu diatur PP di mana? nomor 13 tahun 2018 itu Iya. aturannya. Soal media sosial, Bapak. Kemarin ada juga bupati yang diviralkan lewat media sosial dulu. Baru akhirnya dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri. Kang Kita Tony, boleh Mas ke Hendar Sam. Kang Lusiakin dulu. Pertanyaan saya gini, analoginya Bang gini. Hendar ditahan dulu, Bang Kang Hendar, Tony. tahan dulu, Bang. Kita boleh ke Kang Tahan dulu, Lusiakin. Bang. Orang kalau kencing di situ, ya kan, Ya. ada aturannya nggak? Nanti Baik, kita siram, Bang, pejabat, boleh Bang ya? Bang, orang Itu kalau boleh kencing di situ dulu, ada aturannya Bupati. nggak? Bang Hendar, Kang Lah, Tony itu. ditahan dulu. Habis itu ada katakan, mana Bapak-bapak, aturan orang kalau kencing tidak di situ? sesuai aturan, Nggak ada, sekarang Bos. lagi join Kalau pejabat tidak Hendar sesuai Sam. aturan, Bergantian ya dulu, jangan. Pak. Oke, monggo warga Jawa Barat delay. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy selama ini, apakah sesuai dengan keinginan masyarakat? Itu dulu. Ya. Kemudian yang kedua, jelas ada orang tuh yang ngotot menyerang lalu ada yang membantah. Kan rasionalisasinya seandainya Hibis Pantasi ketika dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat lalu mereka tidak terima karena merasa benar, gugat dong. Kan faktanya tidak. Karena merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Sehingga tindakan Gubernur Jawa Barat itu sangat tepat dan terukur serta yang diinginkan publik. Kan dampak positifnya jelas, ya. Lalu urusan study tour, itu jelas udah ada yang ngomong tentang pasalnya dan lain sebagainya. Ada kewenangan gubernur itu untuk mengevaluasi urusan study tour. Seandainya tidak ngena terhadap substansi pendidikan, maka gubernur berhak dong mengevaluasi. Lalu kemudian memutuskan, oh ini ternyata tidak ngena terhadap substansi, ya udah larang aja. Kan boleh dong. Gubernur Jawa Barat membuat aturan. Kelas gubernur nih, boleh dong membuat aturan. Ada kewenangan itu. Ngerti nggak sih? Ini Mang Tony aneh. Mana aturannya? Mana aturannya? Mana aturannya? Kan jelas. Gubernur, setingkat gubernur bisa mengevaluasi. Lalu kemudian memutuskan. Oh ini ternyata dampak negatifnya. Itu yang orang Jakarta ripuh, Pak. Urusan study tour. Apalagi orang Jawa Barat. Sangat tersiksa. Yang kelas ekonominya kita tahu sama-sama. Maka ketika Gubernur Jawa Barat mengumumkan untuk melarang anak-anak SMA melaksanakan study tour, tepuk tangan Pak mayoritas orang tua. 99,9,9% mungkin ada, bahkan mungkin di bawah 1% itu yang tidak sepakat study tour dihilangkan. Saya yakin betul itu. Dan kita bisa cek di lapangan bagaimana riak masyarakat, keprok masyarakat, amin masyarakat terhadap kebijakan gubernur. Kan boleh dong setingkat gubernur mengeluarkan kebijakan. Begitu Mang Tony, mana aturannya, mana aturannya, mana aturannya. Asup-asup, katanya pengacara, gimana sih? Aneh saya. Silakan selebihnya masyarakat yang bisa menyimpulkan. Selama ini yang dilakukan oleh Kang Deddy, apakah gebrakan atau pencitraan? Apakah pencitraan seserius itu? Saya kira kalau pencitraan tidak akan seserius itu. Karena kenapa seserius itu? Karena bukan pencitraan. Itu jelas gebrakan. Menurut saya, maka tulis di kolom komentar warga Jawa Barat. Bagaimana menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.